Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil akhyar miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adnan ni'amillah afdhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah wa rasulih Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan kita bersaf-saf dalam satu perkumpulan yang dikatakan Majma'atul Khair, yang mana di terangnya matahari di pagi hari ini di Masjid Amaliyah dalam rangka acara Wadi FM, yang Allah memberikan cahaya itu ke mata-mata kita, memberikan ketenangan di hati ini daripada telinga kita. Uzunain yang dikatakan dua ini, yang kanan yang kiri. Mudah-mudahan Allah limpah curahkan keberkahan di pagi hari ini, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, al-fakir hormati daripada Direktur Wadi FM, Habiban al-Habib Muhammad Bagir ibn Syahib bin Sahab, mata'an Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Ketua DKM Masjid Amaliyah Al-Ustadz Nana Sumarna, mata'an Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Wabil khusus kepada jamil habaib, kepada para habaib yang al-fakir kurang pantas berdiri di sini, karena segala sesuatu kita manusia ini ada keadaan yang mungkin kita nggak bisa mengucapkan sesuatu, atau mungkin telinga kita kurang samina wa ta'na, kurang akhlak, kurang adab. Mohon al-fakir dimaafkan kepada para habaib yang sangat al-fakir hormati semuanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada aparatur pemerintah, Kapolsek di sini, dan kepada seluruh jajarannya, mudah-mudahan dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, disetafiahkan badan. Wabil khusus kepada antum-antumah hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yang diridha Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan, selalu Rasul dipayungi 2-3 malaikat. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai bayangan Rasulullah. Ajaib. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali dengan nama Muhammad mendapatkan keberkahan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dikatakan bagaimana kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, sudah barang tentu ilmu yang diperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat dengan mengerti ilmunya, duduk di mana majlis zikir wa ta'lim
dengan mengerti ilmunya, bersandar kepada sesuatu yang ada manfaat untuknya, terutama bil alim, dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan salawat. Dikatakan di Al-Qur'an surah Al-Ahzab, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Sehingga terus kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, sehingga Allah mengangkat derajah ada fulanah seorang laki-laki atau perempuan itu karena banyaknya solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, "Man ahya sunnati," siapa kita menghidupkan sunnah Rasulullah, faqad ahabbani, maka orang itu mendapatkan kecintaan Nabi. Wa man ahabbani, dan siapa orang mendapatkan kecintaanku, Rasul mengatakan, kana ma'i fil jannah. Orang itu akan melihat, orang itu akan mendengar, orang itu akan hayat, akan hidup hingga nanti di akhirat itu berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jannah, di surga. Kana ma'i fil jannah. Sesungguhnya Allah menjadikan itu 7 rupa surga dengan pintu-pintu surganya. Allah jadikan itu neraka. Dikatakan andai kata kita melihat azab Allah, wa inna azabillah syadid, Allah mengatakan azab Allah ini andai kata Allah keluarkan itu asap neraka itu, dunia dan seisinya ini akan langsung hancur. Andai kata asap neraka Allah keluarkan, ini dunia dan seisinya ini akan hancur. Bahkan dikatakan yaumul jum'ah, ketika itu kiamat, dikatakan al-qari'ah, ketika Allah menentukan itu Jumat itu ditentukan Allah dihancurkan ini dunia. Mendekati ke akhir zaman, ataukah ini sudah akhir yang Allah katakan itu khabar yang akan Allah keluarkan itu isi bumi? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akankah kita tersenyum menghadap kepada Allah dengan amal-amal baik kita, berharap kebaikan yang Allah berikan kepada kita lantaran aqamus shalah, mendirikan salat yang subuh, yang zuhur, yang asar, yang maghrib, yang isya, dan yaumul jum'ah berjamaah, dan mengertikah fadilah-fadilah daripada salat-salat itu. Yang subuh itu berjamaah, ketika di pagi hari bangun dari tidur. Ini salat subuh ini susah. Iya, karena waktunya benar-benar kita bangun dari tidur. Terus zuhur, asar, ataukah kita lalai? Fawailul lil musallin, Allah mengatakan alladzina hum an salatihim sahun. Ataukah waktu yang kita lupakan, ataukah hari yang kita lupakan, ataukah kita lupakan sujud di waktu-waktu itu salat? Ketika azan dikumandangkan, ketika segala sesuatu ini Allah perlihatkan kepada mata kita, kenapa tak disyukuri apa yang dilihat mata ini? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di mana dibaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah hadir. Kenikmatan yang Allah berikan ketika kita membaca maulid al-habsi, maulid ad-diba, maulid diaul lami. Kenapa? Karena Allah memberikan keberkahan kepada setiap hambanya. Allah suruhkan kita, fas'alu ahlu dzikir in kuntum la ta'lamun. Banyak alimil ulama, orang-orang saleh yang ngerti yang haram, yang halal, yang makruh, yang subhat, yang mubah, yang sunnah. Dikatakan makruh ini sebaliknya daripada yang sunnah. Andai kata kita mengerjakan yang sunnah, kita mendapat pahala, kita enggak kerjakan enggak apa-apa. Andai kata kita mengerjakan yang makruh, kita enggak mendapat pahala. Andai kata kita tinggalkan, mendapat pahala. Dari apa? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam Sulamul Tafiq. Orang mendapatkan hidayah lantaran apa? Lantaran mendengar khabar-khabar bisikan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang hidup bernafas mubazzir, lupakan Allah setiap hembusan nafasnya haram. Kenapa? Karena ia jauh dari kedekatannya kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang mendengar sesuatu, ataukah itu allazi yuwaswisu fi sudurina syaitan,
yang mengganggu, mengguncang dirinya, sehingga ia merasakan sesuatu ini, yang sesuatu itu manfaat untuknya, tapi ghaflah, lupa akan Allah subhanahu wa ta'ala hingga waktu itu berjalan. Fawailul lil musallin, Allah katakan fawailul lil musallin. Dan ada well di Jahannam, satu lembah dikatakan itu. Dalam Ihya Ulumuddin, Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan itu well, satu lembah di neraka Jahannam. Dingin melebihi sekian ribu dinginnya es di dunia ini. Wah, ini dikatakan hidup. Hidup akan menemui mati. Berkata-kata yang kemarin sudahlah, tidak bisa kau katakan lagi yang lalu. Kenapa? Karena Allah memberikan nikmat setiap saat untuk kita zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, wa zikrul anbiya, dan selalu menghadirkan di hati kita Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, alhamdulillah al-gawi sultanuh, kita melihat kerajaan Allah apa di dalam hati kita. Semua yang kita lihat pandangan mata kita ini zahir, batin di hati kita. Kenapa kita jauh dari hati kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena apa? Karena mungkin mata kita kotor? Tidak. Apa mungkin telinga kita kotor? Tidak. Kenapa? Karena jauh kita menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati, menghidupkan sunnah Rasulullah, itu hadis Nabi. Bagaimana seorang ini dengan cinta kepada hadis Rasulullah, dia hidup dan ia ngerti, ia pahami, ia kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini garib min Rasul, akan dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Disuruh kita bersalawat kepada Nabi. Perintah Allah salawat kepada Nabi Muhammad, wajib hukum salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim, awal salat takbiratul ihram, niat khusyuk tumaninah. Terus sebelum salam, ya asyhadu an la ilaha illallah, sebelum syahadat. Di akhir itu tahiyat, ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus salam ke kanan, salam ke kiri, tartil. Kenapa? Ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan itu di atas Rasulullah itu dibayangi malaikat. Andai kata seorang khusyuk dalam sholat, wallahi akan Allah berikan keberkahan setiap langkah kaki. Kenapa? Dia orang ketika berwudu mendekati sesuatu kebaikan, al-ma'al khair. Ini air yang akan menjadikannya menemukan apa? Ketenangan hati. Termasuk berzikir ketika seorang mengambil air wudu. Ahlan wa sahlan, Aib Hanif. Dan terus sehingga salat seorang itu yang dipertimbang-timbangkan di akhirat nanti. Dan andai kata kita taraka salat, meninggalkan salat, berarti kita mulai jauh dari cahaya kebaikan. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.